Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan iman, lahir, dan batin kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di gemit ini dalam rangka hanya semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban yang modern, yang penuh dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan ceramah agama yang berjudul sedekah. Menurut kalian, sedekah itu apa? Sedekah itu pemberian sesuatu dari seseorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selain itu juga berdasarkan hadis yang bunyinya, bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya material kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu. Sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Bentuk-bentuk sedekah dalam ajaran Islam dapat dilihat pada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Hendaknya setiap muslim bersedekah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki sesuatu bisa bersedekah?" Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya, hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya. Lalu ia bersedekah dengannya." Para sahabat bertanya lagi, "Jika ia tidak memperoleh sesuatu, bagaimana?" Jawab Rasulullah SAW, "Hendaklah ia menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan dan yang mengharapkan bantuannya." Para sahabat bertanya lagi, "Dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan?" Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan sedekahnya." Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Selain hadis tersebut, ada pula hadis lain yang menjelaskan mengenai jenis-jenis sedekah. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yang bunyinya adalah, setiap diri dianjurkan bersedekah setiap hari. Sedekah itu banyak bentuknya. Mendamaikan orang yang bermusuhan dengan cara adil adalah sedekah. Menolong seseorang untuk menaiki binatang tunggangannya adalah sedekah. Mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah.
Menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah, dan setiap langkah yang dilangkahkan seseorang untuk mengerjakan sholat adalah sedekah. Dari hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa bersedekah itu bisa berupa memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan, berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa, membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi, membantu orang yang mengangkat atau memuat barang-barangnya ke dalam kendaraannya, menyingkirkan rintangan-rintangan dari tengah jalan seperti duri, batu, kayu, dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran orang yang berlalu lintas. Melangkahkan kaki ke jalan Allah, mengucapkan atau membacakan zikir kepada Allah seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istighfar. Menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran. Membimbing orang yang buta, tuli, bisu, serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti tentang alamat rumah dan lain-lain. Memberi senyuman kepada orang lain. Hukum sedekah menurut para ulama fikih hukumnya adalah sunnah. Artinya, sedekah boleh dikerjakan dan boleh tidak. Akan tetapi, Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah. Apalagi sedekah merupakan bukti keimanan seseorang. Dan siapa saja bisa bersedekah, mulai dari yang kaya sampai yang miskin, mulai berupa harta benda sampai jasa dan segala tindakan baik. Karena itu, tentu sedekah sangat mudah dilaksanakan dan siapapun bisa bersedekah. Aturan hukum untuk bersedekah ini memiliki beberapa dampak positif bagi hubungan sosial, seperti hubungan antara si kaya dan si miskin, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan saudara sesama muslim. Terlebih manfaat yang paling penting adalah memperbaiki kualitas kepribadian seorang yang rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah, kepribadiannya akan menjadi lebih baik. Dirinya akan disenangi orang lain. Harta kekayaannya tidak akan pernah berkurang karena disedekahkan. Malah akan semakin bertambah. Penting untuk diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersedekah. Tujuannya tiada lain demi kepentingan kita sendiri. Sebab manfaat besar dari sedekah akan kembali lagi sepenuhnya kepada orang yang gemar bersedekah. Jadi sudah sangat jelas, meskipun sedekah hukumnya sunnah, namun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, lantaran memiliki hikmah yang sangat besar bagi pelakunya. Melihat manfaatnya yang begitu besar, tentu akan menjadi rugi orang yang tidak bersedekah. Karena itu, sedekah hukumnya sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Bersedekah satu kali dapat mendatangkan rezeki berkali-kali, sebab demikianlah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang bersedekah. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir sama dengan 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang bersedekah ibarat menanam sebuah biji atau sebutir benih yang akan menumbuhkan 7 bulir atau buah. Dan masing-masing buah terdapat 100 biji, yang tentu saja dapat menjadi benih baru untuk menghasilkan buah yang baru. Artinya, orang yang bersedekah satu kali akan diberi balasan berkali-kali.
yakni sampai 7 kali, bahkan dikalikan 100, sehingga menjadi 700 kali. Dan hasil dari sedekah ini dapat disedekahkan kembali, sehingga menghasilkan rezeki yang berkali-kali. Keterangan mengenai sedekah 1 kali yang bisa mendatangkan rezeki berkali-kali tersebut diperjelas oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang yang bersedekah dengan harta yang baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali Allah yang Maha Pengasih akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Jika sedekah itu berupa sebuah kurma, maka di tangan Allah yang Maha Pengasih sedekah itu akan bertambah sampai menjadi lebih besar dari gunung. Sebagaimana seseorang di antara kalian membesarkan anak kudanya atau anak untanya." Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang bersedekah dengan harta yang baik, yakni harta yang didapat dengan cara yang halal, bukan hasil korupsi, mencuri, menipu, riba, dan lain sebagainya, akan diterima oleh Allah SWT dengan tangan kanannya. Artinya, orang yang bersedekah dengan harta yang baik akan diterima dengan disertai penghormatan kepada pelakunya. Selanjutnya, orang yang menyedekahkan hartanya dari harta yang halal itu, meskipun hanya sebuah kurma, maka Allah SWT yang Maha Pengasih akan membalaskan melebihi sedekahnya. Bahkan balasannya akan bertambah besar sampai melebihi besarnya gunung, atau ibarat seseorang yang memelihara anak kuda atau anak unta sampai tumbuh menjadi besar. Kata-kata bahwa balasannya akan bertambah sampai menjadi lebih besar dari gunung dan seperti membesarkan anak kudanya atau anak untanya, ini menunjukkan bahwa orang yang bersedekah 1 kali akan diberi balasan berkali-kali, sehingga melebihi apa yang ia sedekahkan. Bahkan, bisa jadi lebih besar daripada yang ia bayangkan. Misalnya, jika hari ini kita bersedekah 100.000, maka balasannya akan datang berkali-kali lipat, sehingga melebihi yang disedekahkan itu, yakni bisa menjadi 200.000, bisa bertambah lagi menjadi 700.000, bahkan bisa lebih melebihi itu semua. Karena itu, tepat jika orang yang bersedekah diibaratkan seperti seseorang yang membesarkan anak unta. Kita tidak perlu takut miskin untuk bersedekah. Kita juga tidak perlu takut harta kita semakin berkurang karena sedekah. Sebab yang akan mengganti sedekah kita itu adalah Allah SWT. Marilah kita ingat bersama-sama bahwa harta yang berada di tangan kita pada saat ini adalah rezeki yang datangnya dari Allah SWT. Seberapa banyak pun harta yang kita miliki, semuanya berasal dari Allah SWT. Lantaran Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta. Oleh karena itu, Allah yang Maha Kaya tentu saja tidak sulit untuk mengganti harta yang kita sedekahkan. Apalagi yang disedekahkan sebagian kecil dari harta kita. Tentu saja tidak sulit bagi Allah untuk menggantinya, dan memang tidak ada yang sulit bagi Allah. Bahkan sebagian besar pun dari harta yang kita miliki disedekahkan, tentu saja tidak sulit bagi Allah untuk menggantinya. Barangkali Allah SWT akan tambah kagum dengan keberanian kita untuk menerima gantinya yang lebih besar. Dengan demikian, ternyata kesulitan itu hanya berada dalam diri manusia. Lihatlah banyak di antara kita yang merasa sulit untuk bersedekah, sulit untuk memahami kebesaran Allah, sulit untuk memahami balasan besar dari Allah SWT yang dijanjikan bagi orang yang bersedekah. Dan sulit pula menyadarkan diri kita bahwa kebenaran itu begitu tampak nyata di hadapan kita. Tetapi ingatlah bahwa di tangan Allah tidak ada yang sulit sedikit pun. Oleh karena itu, orang yang mampu membuang kesulitan-kesulitan dalam dirinya adalah
orang yang paling sukses hidup di dunia. Untuk menjadi orang yang bisa hidup tanpa kesulitan sedikit pun, tiada lain kecuali hanya menyadarkan diri kepada Allah SWT yang Maha Tidak Sulit. Anugerah berupa pemberian, pahala, ganti Allah itu penuh dan deras. Dalam artian, balasan dari Allah SWT bisa datang berkali-kali seperti hujan yang deras dan sedikit pun tidak terkurangi atau penuh. Kata deras itu bermakna pemberian yang banyak dan mendatangkan keberkahan tidak mungkin terkurangi oleh apapun di waktu malam dan siang. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tanggung-tanggung dalam memberikan balasan kepada perbuatan baik manusia. Perubahan waktu siang dan malam tidak akan menjadi penghalang bagi Allah untuk membalas kebaikan yang dikerjakan oleh manusia. Di samping itu, kita juga tidak perlu takut bahwa sedekah kita tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita kerjakan, baik atau buruk, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan balasannya. Semua pekerjaan manusia, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak perlu khawatir sedekah yang kita lakukan tidak diperhatikan oleh Allah atau tidak dicatat oleh Allah. Semua yang kita kerjakan, kecil atau besar, baik yang masih ada di dalam pikiran atau angan-angan, atau sudah ditampakkan, semuanya tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebaikan termasuk sedekah yang dikerjakan satu kali saja bisa mendatangkan rezeki berkali-kali. Apalagi yang dilakukan sampai beberapa kali, semisal setiap hari bersedekah atau setiap minggu bersedekah, tentu balasannya akan semakin banyak dan menumpuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merugikan orang-orang yang bersedekah. Pasti akan dibalas sedekahnya dengan berbagai macam bentuk rezeki, seperti kesehatan, harta yang semakin banyak, kemudahan dalam segala urusan, keselamatan, keluarga yang menyenangkan, sahabat yang menyejukkan, dan lain sebagainya. Selain itu, perlu juga diperhatikan, apapun yang kita sedekahkan, baik berupa uang, barang, jasa, pikiran, kekuatan fisik kita, senyum, dan sebagainya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersedekah, kita dapat melipat gandakan harta dengan cara membantu kesulitan orang lain. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa orang yang bersedekah atau meminjamkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinjaman yang baik atau halal, baik laki-laki maupun perempuan, akan dibalas atau diganti atau dibayar dengan pembayaran yang dilipat gandakan. Selain ganti atau pembayaran itu, orang yang bersedekah juga akan mendapatkan pahala yang banyak. Sungguh sangat menggembirakan kabar balasan dari sedekah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dengan bersedekah, kita dapat melipat gandakan kekayaan tanpa harus pusing-pusing takut tertipu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dia bukan penipu, sebagaimana dukun pengganda uang yang banyak yang sebenarnya penipu. Dengan bersedekah, kita dapat melipat gandakan kekayaan tanpa perlu takut dihukum atau dibenci masyarakat. Sebagaimana para koruptor yang ingin melipatkan ganda kekayaannya. Dengan bersedekah, kita dapat melipat gandakan kekayaan tanpa harus takut dibunuh atau dihukum gara-gara merampok, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Dengan bersedekah pula, kita dapat melipat gandakan kekayaan tanpa harus berbuat syirik, seperti meminta bantuan setan.
Oleh karena itu, orang yang bersedekah dengan sebagian hartanya tidak perlu ragu dengan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Sebab Allah SWT berkali-kali menyebutkan dalam firman-Nya bahwa orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Firman Allah SWT Quran Surat Al-An'am ayat 160 yang artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka ia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 160 dengan jelas bahwa Allah menyebutkan seseorang yang beramal baik, semisal bersedekah sebanyak 1, maka akan dibalas 10 kali lipat. Jika dirumuskan akan menjadi 1 sama dengan 10. Misalnya, jika seseorang memiliki uang Rp1.000, lalu disedekahkan Rp100, dirinya akan memiliki uang Rp1.900, sebab Rp100 yang disedekahkan akan dibalas 10 kali lipat. Karena itu, dirinya akan memperoleh balasan Rp1.000. Kemudian, balasan 1.000 ini ditambahkan dengan miliknya yang tidak disedekahkan tadi, yaitu yang Rp900. Maka semuanya menjadi Rp1.900. Misalnya lagi, jika seseorang memiliki uang 10 juta, lalu disedekahkan 1 juta, maka ia akan menerima ganti 10 juta apabila dikalikan 10 kali lipat. Kemudian, sisa uang 9 juta yang tidak disedekahkan ditambah dengan 10 juta hasil dari ganti sedekah dari Allah. Maka ia akan memiliki uang Rp19 juta. Di samping ganti 10 kali lipat itu, Allah SWT juga bisa mengganti lebih banyak dari itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 tadi. Di situ diterangkan dengan jelas bahwa satu sedekah akan dibalas sampai 700 kali lipat. Jadi bukan 10 lipat lagi, sehingga rumusnya menjadi 1 sama dengan 700. Kita bisa bayangkan betapa berlipat gandanya balasan bagi orang yang bersedekah. Karena itulah, jika kekayaan Anda ingin semakin berlipat ganda, maka bersedekahlah. Semakin banyak Anda bersedekah, maka balasan yang akan diperoleh tentu saja akan semakin banyak pula. Di samping itu, dengan bersedekah, ternyata kita juga bisa meminta ampunan dan meminta tolong kepada Allah SWT untuk memperoleh rezeki yang melimpah. Dengan kata lain, sedekah bisa dijadikan doa untuk meminta rezeki yang melimpah kepada Allah SWT. Siapapun kita, tentu saja setiap hari dan malam memohon kepada Allah SWT agar diberi rezeki yang melimpah dalam bentuk apa saja, seperti kesehatan, uang atau harta, derajat, keselamatan, keluarga yang menyejukkan, dan tangga yang menyenangkan, sahabat yang membanggakan, dan lain sebagainya. Semua permohonan yang baik ini dianjurkan oleh Allah SWT dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk meminta berdoa apa saja yang kita inginkan kepadanya. Dia memerintahkan kita untuk meminta kepadanya, tentu saja demi kesejahteraan hidup kita dunia dan akhirat. Di samping itu, Allah SWT juga mengingatkan bahwa dirinya tidak menyukai orang-orang yang sombong, yakni orang-orang yang tidak mau beribadah kepadanya, tidak mau meminta kepadanya, seolah-olah bisa hidup sendiri tanpa bantuannya, dan menyembah Allah SWT hanya karena ingin mendapat pujian dari Allah, dari orang lain. Siapa saja yang melakukan kesombongan semacam itu diancam oleh Allah SWT akan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sombong.
Dalam konteks sedekah sehubungannya dengan doa, seperti yang dikatakan tadi, sedekah dapat menjadi sarana untuk berdoa atau meminta kepada Allah SWT, baik dalam urusan rezeki, jodoh, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Mengapa sedekah dapat menjadikan doa? Jawabannya karena di balik bersedekah ada harapan yang terbangun di dalamnya, yakni mengharap balasan atau pahala dari Allah SWT. Harapan di balik sedekah inilah yang termasuk bagian dari doa. Karena itu, orang yang bersedekah, doanya akan semakin kuat. Maksudnya, keyakinan untuk dikabulkannya doa dengan bersedekah semakin merasuk dalam jiwa. Sedekah seperti doa, sebab sedekah bisa mendatangkan harapan akan datangnya rezeki dari Allah SWT. Sedekah juga bisa menjadi alat untuk dikabulkannya keinginan atau permintaan berupa rezeki yang memang selalu diinginkan oleh manusia dan diperintahkan untuk diminta kepada Allah SWT. Jadi, terserah kalian untuk memulainya. Apakah berdoa terlebih dahulu atau bersedekah duluan? Jika sudah berdoa dan belum bersedekah, maka segera bersedekahlah. Jika sudah bersedekah dan belum berdoa, maka berdoalah. Keduanya bisa saling melengkapi dan bisa saling memberi tenaga untuk mendapat balasan dari Allah SWT. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.